Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita hari ini kita akan lebih membahas mengenai teori-teori etika yang bisa menjadi pedoman bagi kita agar bisa menentukan suatu hal itu atau sesuatu itu bisa dikatakan etis atau tidak etis. Nah, teori yang pertama kita akan bahas dalam video kita hari ini yaitu teori deontologi. Apa itu deontologi? Deontologi itu berasal dari kata deon dalam bahasa Yunani yang artinya adalah kewajiban. Jadi deontologi itu adalah etis dan tidak etisnya itu berlandaskan kewajiban yang dilandasi oleh niat baik. Nah, bukan kepada tujuan, akan berbeda, tapi kepada kewajiban yang dilandasi oleh niat baik tanpa syarat. Niat baik ini juga bersifat mutlak, artinya tidak boleh ada landasan lain selain niat. Niat itu berbeda dengan perbuatan. Niat itu berasal dari dalam diri kita sendiri, sementara perbuatan adalah hasil perilaku yang berlandaskan atas niat kita bisa baik bisa buruk. Niat baik bisa menjadi perbuatan yang baik tentu. Niat baik bisa juga menjadi perbuatan yang buruk. Nah, berbeda dalam konteks deontologi, kita tidak bicara mengenai perbuatan, tapi kita fokus kepada niat yang baik. Sehingga kalau niat baik, diharapkan perilakunya pun pasti akan baik pula. Nah, itu adalah deontologi, yaitu kewajiban yang dilandasi oleh niat baik. Tadi kita sempat bahas bahwa yang namanya deontologi itu kita tidak bicara tentang tujuan atau hasil akhir. Tapi dalam deontologi itu kita lebih bicara kepada kewajiban yang dilandasi oleh niat baik. Kenapa? Kita bisa kasih contoh bahwa apabila kita ingin memberikan bantuan kepada orang lain, kita betul-betul merasa bahwa itu adalah kewajiban kita sebagai manusia tanpa diberikan embel-embel yang lain selain dari niat baik tersebut. Contoh, kita memberikan donasi, niat kita baik memberikan donasi tanpa harus ada keinginan bahwa kita ingin mendapatkan sanjungan, pujian, dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara tentang tadi sanjungan yang kita ada tujuan lain selain kita memberikan niat yang baik kepada orang, itu tentu akan menjadi tidak etis dalam konteks deontologi. Nah, jadi kalau deontologi itu betul-betul kalau kita mau memberi kepada orang lain, that's it. Kewajiban kita yang ingin memberi kepada orang lain tanpa ada niat kita dalam mencari hal lain selain memberi. Kita tidak boleh juga misalkan ketika kita ingin memberi, kita konten. Nah, kita menjadikan bahan konten di sosial media sehingga akhirnya menjadi viral. Dan itu adalah niat terselubung kita dalam memberikan bantuan. Nah, dalam konteks deontologi itu menjadi tidak etis, teman-teman. Jadi, itu adalah contoh bahwa yang namanya deontologi itu kita bicara tentang kewajiban yang dilandasi oleh niat baik. Tadi juga kita membahas bahwa deontologi itu tidak dilandasi oleh syarat-syarat tertentu. Kalau kita berbuat baik, ya kita harus berbuat baik tanpa syarat. Kalau kita mau meminjamkan uang kepada orang lain, tidak boleh ada syarat yang melandasinya. Contoh misalkan bunga. Nah, kalau ada syarat kita ingin menolong orang lain dengan syarat tersebut, maka bisa juga dikatakan tidak etis dalam konteks deontologi. Sehingga kewajiban yang tanpa syarat itu adalah mutlak sifatnya dalam konteks deontologi. Contoh lain, misalkan ketika kita ingin meminjam barang kepada teman kita. Nah, kemudian setelah kita pinjam, kita wajib mengembalikannya. Nah, ketika kita mengembalikan barang tersebut kepada pemilik barangnya, itu adalah kewajiban yang dilandasi oleh niat baik, tanpa syarat. Sehingga itu bisa menjadikan hal tersebut etis. Beda dengan kalau kita membalikan barang tersebut agar pemiliknya tidak marah, maka itu berpotensi menjadi tidak etis. Nah, jelas ya perbedaannya bahwa ada dua hal. Yang satu adalah tanpa syarat, yang kedua ada syaratnya. Contoh lain, misalkan Anda adalah seorang siswa atau mahasiswa di sebuah sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian Anda ingin masuk ke kelas dengan tepat waktu dan tidak telat karena memang kewajiban Anda yang dilandasi oleh niat baik tersebut.
Nah, itu bisa dikatakan etis dalam konteks deontologi. Berbeda dengan apabila Anda ingin ke kelas dengan tepat waktu, tidak terlambat, hanya karena Anda tidak ingin dimarahi oleh dosen atau guru Anda. Nah, itu bisa menjadi tidak etis dalam konteks deontologi. Kenapa? Karena ada syarat itu. Gitu ya. Jelas ya? Jadi kalau deontologi itu kita betul-betul berbuat baik itu tanpa dilandasi oleh syarat apapun. Karena memang betul-betul niat kita dari dalam hati bahwa kita ingin berbuat baik. Ya, sehingga ketika Anda mahasiswa tadi datang tidak terlambat ke sekolah, kemudian tepat waktu, duduk di kelas, rajin belajar, ya memang karena kewajiban Anda sebagai siswa yang mendapatkan ilmu dari guru Anda. Nah, itu adalah etis dalam konteks deontologi. Karena dalam deontologi itu kita bicara tentang kewajiban yang dilandasi oleh niat baik. Nah, ada beberapa teori juga, salah satunya adalah utilitarianisme. Nah, dalam konteks utilitarianisme ini saya akan membahas dalam part yang selanjutnya, di mana utilitarianisme itu kita bukan bicara tentang kewajiban, tetapi kita fokusnya adalah kepada dampak. Jadi, etis dan tidak etis dilandasi oleh dampak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.